Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. It's me again, Mr. Ade. Today we are going to talk about science. The theme of this subject is body system. Do you know about body system? There is a uh, sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita. Ada sistem apa aja sih? Nah, yuk kita lanjut saja ke slide pertama. But before that, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Prepare your book and pen or pencil. Siapkan buku dan pulpen atau pensil kalian so that when you need something to write, it's ready. Are you ready now? Let's go. Nah, the first system in our body. Nah, jadi dalam tubuh kita kan banyak sistem. Ada yang bertanggung jawab untuk mengolah makanan, ada yang bertanggung jawab untuk pembuangan, ada yang bertanggung jawab untuk pengaliran darah. Nah, itu adalah yang kita miliki di dalam tubuh kita. Nah, the first one is what we call nervous system. Sistem di mana ia bertanggung jawab untuk memberikan kita refleks atau rangsangan. Coba sentuh tangan kalian. Kalian bisa merasakannya kan? Sentuh tangan kalian atau minta keluarga kalian untuk menyentuh pundak kalian. Nah, kalau kalian bisa merasakannya, that means the nervous system, your nervous system is working correctly. Bekerja dengan baik. Yuk, kita bahas saja. The nervous system. The brain, spinal cord, and nerves are the main parts of the nervous system. Nah, tiga organ ini, the brains is what we call this one, brains. Spinal cord adalah yang menyatu dengan otak nih, yang panjang sampai mengikat ke belakang, ke tulang belakang kita. That's what spinal cord is located. Nah, itu lokasi dari spinal cord di belakang leher sampai ke punggung belakang. And the nerves adalah yang seperti benang-benang ini yang mengalir ke setiap bagian tubuh kita. That's what we call nerves. Adalah yang bertanggung jawab untuk rangsangan tubuh kita. The brain and the spinal cord send and receive messages from the rest of the body, including the eyes and the ears. Nah, jadi dua organ ini menerima respon dari seluruh tubuh kita, termasuk mata dan juga telinga. Bisa juga dari kulit kita. Kalau kita merasa dingin, ada suhu di sekitar kita merasa dingin, nah itu berarti nervous system kita bekerja memberikan sinyal bahwa lingkungan kita dingin. Nah, makanya kita harus memperhatikan bagian tubuh kita. Is that understood? Next, let's go to the next system. The circulatory system. Circulatory atau sirkulasi adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengirimkan darah dan bagian-bagian kebutuhan lainnya ke seluruh tubuh. The heart and blood vessels make up the circulatory system. Jadi dua ini ya, heart and blood vessels. Blood vessel adalah ya jalur-jalur darah ini yang kita sebut dengan blood vessels. The heart acts like a pump to circulate blood around the body. Jadi jantung kita berdetak kan. Kalau kalian pegang dada kalian, di situ kalian bisa merasakan detakan jantung. Nah, itu ia bekerja as a pump. It works as a pump sebagai pompa. Memompa apa sih? Nah, memompa darah. Kenapa sih darah harus dipompa? Because blood usually
always, karena darah membawa membawa unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh seperti air, oksigen, dan banyak lainnya itu menempel di sel darah. Sel darahnya dikirim ke seluruh bagian tubuh. Next one, the respiratory system. Respiratory, kata dasar respiration, yaitu bagian gambar apa sih ini? Paru-paru. Nah, kalau paru-paru bergantung atau terkait dengan pernafasan. Your lungs and windpipe, nah, dua organ ini, lungsnya sudah ada dua, lalu windpipe. Your lungs and windpipe allow you to breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. Breathe in, menarik nafas, in. Breathe out, membuang nafas, mengeluarkan carbon dioxide. Your windpipe is attached to your nose and mouth. Nah, jadi di bagian mulut kita, di belakang mulut kita, di ujung lidah belakang, dan di bagian dalam hidung, itulah bagian dari permulaan windpipe, lalu masuk ke dalam paru-paru. Next one, the digestive system. Digestive adalah bagian pencernaan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada hati, ada lambung, ada usus. The stomach apa sih? Nah, stomach bisa dibilang perut, tapi jika dalam bagian tubuh, stomach itu adalah yang kita sebut dengan lambung. Nah, lambungnya ya. Intestine secara general adalah organ-organ dalam, tapi dalam hal ini kita membahasnya intestine, yaitu usus. Intestine and liver adalah hati. Stomach, intestine, and livers are the major organs of the digestive system. Organ-organ utama dari sistem pencernaan. The food we eat is broken down in the digestive system. Makanan yang kita makan itu dihancurkan, is broken down, dihancurkan in the digestive system to form substance, untuk membentuk kebutuhan ke bagian-bagian substance that can be transported around the body in the blood. Nah, tadi yang saya bilang. Jadi makanan itu dihancurkan jadi kecil-kecil menjadi substance istilahnya, lalu diberikan kepada darah. Darah lalu mengantarkannya ke seluruh tubuh, ke bagian tubuh yang membutuhkannya. Nah, next one. The excretory system. Excretions. Excrete. Nah, excretory system. The excretory system allows the body to get rid of waste. Get rid itu membuang. Waste adalah sampah. Jadi manusia juga menghasilkan sampah. Nah, kalau kalian ke kamar mandi, itulah yang kita sebut dengan sampah-sampah dari tubuh manusia. The kidneys filter waste from the blood and these are then excreted in urine. Nah, jadi organ-organ sistem excretory ini yang pertama adalah kidneys. Kidneys apa sih? Kidneys adalah ginjal ya. Bukan ganjil ya, ginjal. Ginjal, kita mempunyai dua ginjal. Itu adalah organ yang memfilter darah. Kidneys filter waste from the blood. Nah, menyaring darah
menyaring sampah-sampah dari darah and then extracted in urine, lalu dikirimkan sampah-sampahnya ke bagian urin. Nah, urin, kalau urinnya sudah penuh, maka kalian ke kamar mandi. The lungs and the skin, nah, the lungs and the skin are also involved in extracting waste. Nah, berarti ada cara lain selain mengeluarkan sampah melalui urin, yaitu dari lungs. Nah, kalau bentuk sampahnya adalah gas, seperti tadi karbon dioksida, nah, kan kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu termasuk sampah dari tubuh, nah dikeluarkan oleh lungs. Nah, skin juga begitu. Skin mengeluarkan apa sih? Ada yang tahu skin, kulit mengeluarkan apa? Ya, skin mengeluarkan keringat. Keringat juga berarti sampah. Jadi kalau kalian berolahraga, berkeringat kan? Nah, itu adalah hal-hal bagian-bagian zat-zat buruk di dalam tubuh kalian yang keluar karena berolahraga. Begitu juga kalau kalian sakit setelah minum obat, umumnya kalian akan berkeringat. Nah, itu penyakitnya keluar dari keringat. Makanya kalau berkeringat harus mandi ya setelah berkeringat. Jadi tubuh kalian bersih dari penyakit. Nah, which body system contains your heart? Pertanyaan nih, which body system contains your heart? Bagian tubuh mana sih yang menyimpan, yang termasuk bagian dari hati? Jantung maksud saya. Jadi jantung ada di bagian sistem yang mana sih? Ya, kalian sudah tahu ya jawabannya. Number 2, would you be able to see and hear without your nervous system? Apakah kira-kira kamu bisa melihat dan mendengar kalau kamu tidak mempunyai nervous system? Kira-kira gimana ya? Kalau tadi saya jelaskan kalian sudah mengerti, berarti kalian sudah tahu jawabannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? If you have any questions, you can ask in the Google Classroom. And after this, you can continue to the exercise in the Google Classroom. Jadi setelah ini, setelah selesai videonya, kalian bisa masuk ke Google Classroom untuk melaksanakan exercise. Seperti biasa, exercise-nya hanya menjawab pertanyaan. Jangan lupa menuliskan nama dan mengirimkannya, submit. Is that understood? Okay, this is the end of our session. Thank you for watching. Thank you for your attendance. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.